Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di pelayanan media GITJ Bulung Cangkring pada saat ini. Saat ini saya bersama dengan saya Christian Bapise, yaitu dari mahasiswa STTS APPI, sekarang melakukan pelayanan pengalaman lapangan di GITJ Bulung Cangkring. Saat ini saya mendapat kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Tetapi sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan dari Roh Kudus dan kemampuan dari Tuhan, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas setiap kesempatan anugerah yang Tuhan terus limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini menjadi landasan hidup kami dan menjadi pedoman kami di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab dan setiap kegiatan kami. Tuhan, tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi bisa berdampak menghasilkan buah. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama, kita buka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Saya ulangi sekali lagi. Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat apa yang kamu lihat. Tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh ayat pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, serta kita juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada saat ini adalah dengar, pahami, dan lakukan. Saudara, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sudah seberapa seringkah kita mendengarkan firman Tuhan? Kita tahu firman Tuhan sudah sering kita dengar. Sudah sering kali dikobarkan dan disampaikan. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara,
Sudah seberapa jauh kita melakukan firman Tuhan itu? Sudah berapa jauh firman Tuhan itu berakar dan berbuah dalam hidup kita? Bisa berdampak dalam hidup kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Saat ini firman Tuhan yang akan kita bahas bersama-sama, yang akan kita renungkan. Di sini menunjukkan kisah pelayanan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, di sana Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dan berbagai macam mujizat. Orang-orang pada saat itu menyaksikan mujizat Tuhan Yesus. Sehingga mereka penasaran. Dan mereka itu mengagungkan Tuhan. Mereka menyanjungkan Tuhan Yesus. Tetapi yang salah apa, saudara? Mereka hanya kagum kepada mujizat itu. Mereka justru tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hanya suka mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi mereka tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi. Sehingga di dalam bagian ini, sampai di pasalnya yang ke-13 ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan berita kerajaan Allah kepada umat pada saat itu. Orang-orang pada saat itu. Ketika Yesus melakukan mujizat, sehingga Yesus pergi, datanglah orang berbondong-bondong menghampiri Tuhan Yesus. Ingin menyaksikan mujizat Tuhan Yesus juga. Tetapi Yesus berkata-kata dalam perumpamaan. Kita tahu perumpamaan itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tuhan Yesus berkata-kata dalam perumpamaan kepada orang banyak pada saat itu. Kita lihat di ayat 1 sampai ayat 9. Pasal 13 ini. Tuhan Yesus menerangkan. Yaitu ada seorang penabur. Seorang penabur. Ketika dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian dirampas oleh iblis. Dan mungkin ada benih yang ditanam di tanah yang berbatu. Sehingga mudah layu dan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ada juga benih yang ditanam di semak duri, sehingga bertumbuh dan dihimpit oleh semak duri itu dan tidak bisa berbuah. Tetapi yang keempat, Tuhan juga menerangkan. Ada orang yang menanam benih itu di tanah yang subur sehingga benih itu bisa bertumbuh, berakar dan bisa berbuah. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyampaikan apa arti perumpamaan itu kepada orang banyak. Kalau kita lihat lagi di dalam bagian ini, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-23. Ini adalah arti perumpamaan dari ayat 1 sampai 9. Tetapi sayangnya, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini atau arti perumpamaan itu tidak kepada orang banyak itu. Tetapi Tuhan Yesus menyampaikan arti perumpamaan ini hanya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita juga bertanya-tanya, kenapa Tuhan itu tidak sampaikan arti perumpamaan itu kepada orang banyak itu. Tetapi kenapa dia sampaikan hanya kepada murid-muridnya saja? Pasti muncul di dalam pemikiran kita. Tuhan ini mungkin membuat orang itu penasaran. Berkata-kata dalam kata-kata yang tidak mudah dipahami. Sehingga murid-murid kalau kita perhatikan di ayatnya 10, ayat 10 sampai yang ke-13 itu. Murid-murid bertanya di ayat 10, Guru, mengapa engkau berkata-kata dalam berupa perumpamaan? Sedangkan orang-orang ini tidak akan mengerti apa maksudnya. Kami sendiri pun tidak mengerti apa maksud dari perumpamaan itu.
Tetapi kita lihat, mengapa Tuhan tidak menyampaikan arti perumpamaan itu kepada orang banyak? Kita lihat di ayat 13. Tuhan tahu isi hati mereka. Motivasi mereka datang kepada Yesus. Saya bacakan ayat 13 kepada Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ayat 13 berkata demikian. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Sehingga Tuhan Yesus tidak menyampaikan arti perumpamaan itu. Karena Tuhan tahu, percuma kalau mereka sudah menutup mata mereka. Mereka telah menutup telinga mereka. Mereka tidak merespons setiap mujizat perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Terlebih mereka telah menutup hati mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini. Apakah Bapak Ibu seperti orang-orang tersebut? Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, terlebih tidak mau melakukannya. Kalau Bapak Ibu seperti itu, maka sama dengan orang-orang pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita hidup sampai saat ini. Kita harus bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati ini. Hidup kita adalah sebuah anugerah yang termahal yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan merupakan landasan hidup orang percaya. Firman Tuhan itu penting untuk kita renungkan, untuk kita pahami dan kita lakukan supaya bisa bertumbuh dan berbuah menjadi berkat. Mengapa penting kita itu harus mendengar, memahami dan melakukan firman Tuhan? Poin yang pertama, mengapa penting sekali? Yaitu supaya hidup kita berbahagia. Kita bisa lihat di ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan. Namun berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah kebahagiaan ketika Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan firman Tuhan diberitakan. Artinya Bapak Ibu, yang saya mau katakan kepada kita semua, banyak orang Kristen tahu bagaimana cara bahagia, tapi tidak mau melakukannya. Tapi banyak orang juga yang tidak tahu bagaimana cara bahagia, tapi mereka ingin bahagia. Pertanyaan saya, bukankah hidup kita ingin bahagia? Setiap orang pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia hidupnya. Maka jelas firman Tuhan saat ini mengatakan, berbahagialah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih engkau tidak lupa untuk melakukannya dalam hidupmu. Firman Tuhan pada saat ini sangat tegas untuk mengingatkan kita. Tidak ada gunanya firman Tuhan itu ketika disampaikan
kita dengarkan lalu tidak diaplikasikan dan diterapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari awal tadi saya menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan apa? Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Mungkin banyak juga pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu ketika dia hendak menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan harta kita seberapapun. Orang yang kaya sekalipun tidak menutup kemungkinan hidupnya itu bahagia. Saudara, kebahagiaan itu berbeda dengan gembira, senang. Orang yang gembira dan senang belum tentu bahagia. Tapi orang yang bahagia hidupnya pasti sudah tentu hidupnya itu gembira dan senang. Gembira dan senang itu hanya bersifat sementara. Dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Orang-orang di luar kita, di sekitar kita, mungkin bisa membuat kita senang. Ketika kita mau berteman kepada orang, mungkin ada teman kita yang lucu dan lain sebagainya, bisa memberikan kita hiburan. Ketika kita punya masalah, mereka bisa hibur kita. Mungkin saat itu kita merasa happy, senang. Tetapi apakah hidupmu ketika merasa senang itu, apakah hidupmu itu bahagia? Belum tentu. Orang yang menikah sekalipun, pasti pada saat pernikahan merasa bahagia. Merasa senang. Tetapi orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berumah tangga, apakah ketika dia berumah tangga menjadi keluarga baru, apakah bahagia hidup mereka? Belum tentu. Apakah orang yang kaya bahagia hidupnya? Belum tentu bahagia. Untuk itu Bapak Ibu, penekanan firman Tuhan pada saat ini sangat jelas bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya, kita hanya bisa dapatkan kepada Tuhan. Kita dapatkannya bagaimana? Yaitu dengan cara kita mendengarkan, memahami, atau mengerti firman Tuhan. Terlebih kita melakukannya dalam hidup kita. Itu merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dunia ini seringkali kita mendengarkan pepatah mengatakan begini. Jangan lupa bahagia. Bapak Ibu setuju? Ya, mungkin kita setuju. Kita sering dengar kata-kata itu. Jangan lupa bahagia. Tapi yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, jangan lupa firman Tuhan. Baru Anda bahagia. Kalau mau katakan, jangan lupa bahagia, tapi tidak melakukan firman Tuhan, jangan harap hidupmu bahagia. Tetapi ketika engkau tidak melupakan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupmu, maka hidupmu akan berbahagia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penting sekali firman Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dengar saja. Bukan sekedar kita hari Minggu datang ke gereja. Hari Minggu saja kita pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Pulang sudah hilang semuanya. Kita tidak mau melakukannya. Keseharian kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu,
sangat ironis sekali jika kehidupan kekristenan kita seperti itu. Engkau menjadi Kristen, maka engkau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati harus melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya. Itulah tuntutannya. Jangan menjadi orang percaya yang bodoh, tetapi menjadi orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan, yang menghasilkan buah, bisa berakar, bertumbuh, menjadi berkat bagi banyak orang. Poin yang kedua, mengapa perlu kita mendengarkan, memahami atau mengerti, terlebih kita melakukan firman Tuhan? Yaitu, supaya hidup kita berkualitas. Perhatikan ayat 18-23. Di sana sangat jelas Yesus mengungkapkan arti dari perumpamaan itu. Benih yang ditaburkan dalam berbagai macam wadah. Untuk itu menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana posisi saudara ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan? Apakah Bapak Ibu telah menanamnya di tanah yang subur? Atau ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan seperti benih yang ditanam di semak duri, sehingga ketika dia bertumbuh dan dihimpit sehingga tidak menghasilkan buah? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, itu sama dengan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman Tuhan itu. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup kita, kekhawatiran, rasa cemas menghampiri kita, hadir dalam hidup kita, menghimpit firman Tuhan tadi yang kita dengarkan, sehingga kita menjadi marah kepada Tuhan. Kita lupakan firman Tuhan. Kita tidak mau lagi melakukan firman Tuhan. Kita sudah berputus asa kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, kesempatan hidup Bapak Ibu yang diberikan oleh Tuhan, mari jadikan hidupmu itu menjadi hidup yang berkualitas. Bukan berkualitas dalam ukuran manusia, tetapi berkualitas dalam ukuran Tuhan. Ukuran manusia berbeda dengan ukuran Tuhan. Mungkin dunia mengatakan ketika engkau kaya, ketika engkau punya harta banyak, mungkin dunia mengatakan bahwa itu Anda sedang berkualitas. Mungkin engkau dihormati dan disegani banyak orang. Tetapi belum tentu di mata Tuhan itu engkau berkualitas. Kualitas hidup kita ditentukan dan terlihat dalam keseharian kita. Bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu. Bagaimana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu jangan katakan hidupmu berkualitas kalau tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Jauh dari kualitas hidup kita. Untuk itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu, kalau kita melihat pada dunia saat ini, banyak orang lebih mengutamakan atau mengejar kuantitas atau jumlah. Mereka menomorduakan tentang kualitas. Apa bedanya kualitas dan kuantitas? Kualitas itu bicara tentang mutu, bicara tentang nilai hidup yang baik. Sedangkan kuantitas itu bicara tentang jumlah
nominal, banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kita jemaat kecil, sekalipun mungkin kita jemaat yang besar, itu tidak menentukan kualitas hidup kita. Tidak diukur dari situ. Tapi yang menentukan bagaimana firman Tuhan disampaikan kita hidupi. Untuk itu, mari kita renungkan bersama dalam hidup kita. Apakah hidup saya selama ini yang Tuhan telah berikan kepada saya, kesempatan demi kesempatan, apakah saya sudah pergunakan dengan baik? Apakah saya sudah pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah saya sudah menjadi berkat? Atau malah saya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Atau malah saya mencaci orang? Atau malah menjadikan saya menjadi kutuk bagi orang lain? Hati-hati Bapak Ibu. Sangat ironis sekali ketika kehidupan kekristenan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ngomong soal berkat, ngomong soal mengasihi, tapi tidak mau mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan masih memberikan kesempatan. Mari kita mengubah hidup kita, mengubah mindset kita. Mungkin mindset kita terpaku dalam hidup kita, dalam diri kita sendiri. Segala sesuatu kembali kepada diri kita. Kita melihat segala sesuatu dengan kasat mata kita. Kita lupakan Tuhan. Saya mau mengingatkan saudara. Pandanglah segala sesuatu itu dengan kasat mata Tuhan. Menurut ukuran Tuhan. Tentu tidak mudah, saudara. Untuk hidup berkualitas itu tidak mudah. Kesakitan, penganiayaan akan kita alami. Penderitaan mungkin kita akan alami. Ujian demi ujian kita akan alami. Tetapi ketika Bapak Ibu berpegang kepada Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang disampaikan, Bapak Ibu menanamnya di tanah yang subur, sehingga bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jangan takut, Tuhan selalu di pihakmu. Tuhan selalu menyertaimu. Mungkin saat ini dunia membencimu. Tetapi, tahukah Bapak Ibu? Dunia mungkin membencimu, tapi malaikat di surga bersorak-sorai atas engkau Bapak Ibu. Ketika engkau mau melakukan firman Tuhan. Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup ini. Bahkan Tuhan berikan kita free will. Berikan kita kebebasan. Semau kita untuk melakukan segala sesuatu. Tapi tidak seenaknya kita melakukan segala sesuatu. Ada batasan-batasannya. Untuk itu mari kita hidupi sebagai orang-orang Kristen. Karena Tuhan kita itu yang luar biasa. Yesus mengadakan mujizat. Yesus banyak mengasihi orang. Bahkan orang yang membenci dia sekalipun dia tetap kasih. Itulah hidup yang berkualitas. Bagaimana hidup kita? Apakah kita sudah mau mengasihi orang lain? Orang lain yang telah memusuhi kita, menganiaya kita. Apakah kita sudah mengasihi mereka? Mendoakan mereka? Tanyakan dalam hidupmu, saudara.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saya ibaratkan kualitas hidup kita, perbedaan kualitas dan kuantitas. Misalnya uang koin dan juga uang lembar. Uang koin mungkin dilihat kecil nominalnya, tetapi uang lembar yang 50.000 itu dilihat besar nominalnya. Setuju ya? Ya, kita setuju. Tapi pertanyaan saya, uang koin dan uang lembar, mana yang tahan lama? Mana yang kuat? Pasti yang uang koin. Jadi ukuran Tuhan itu tidak melihat seberapa banyak nominalnya, tapi seberapa kuatnya dalam ujian yang ada. Tantangan hidup. Bagaimana dia bisa melewati semuanya. Tuhan Yesus kalau kita lihat dalam pembacaan kita. Kenapa Tuhan Yesus tidak menyampaikan arti perumpamaan itu kepada banyak orang. Padahal itu kan punya kesempatan banyak orang untuk mewartakan kerajaan Allah. Tapi malah dia sampaikan kepada murid-muridnya yang hanya sedikit. Karena Tuhan tidak melihat nominalnya. Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya orang-orang pada saat itu yang datang kepada dia. Tapi yang paling penting adalah hati. Hati yang mau mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Terlebih selalu melakukan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Mencerminkan karakter Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Untuk itu, untuk mendengarkan, memahami, dan melakukan firman Tuhan, mari kita jadikan sebagai aksen hidup kita. Mari kita nyatakan dalam keseharian kita, di dalam kehidupan bersosial kita, dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di sekolah kita, di gereja, dan dimanapun kita berada. Mari kita melakukan firman Tuhan itu, sehingga bisa menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin untuk firman.